Ya, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai memaparkan seketik lagi tentang motif ukiran atau ragam hias Minangkabau nan bernama Lumui Anyuy. Jadi dalam motif ragam hias atau ukiran Minangkabau ada namanya Lumui Anyuy. Lumui Anyuy atau lumui itu jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ukurannya kecil, ketik. Lumui tidak mempunyai batang, hanya selembaran-lembaran. Jadi dalam ragam hias Minangkabau, lumui itu diambil sebagai simbol, diambil nilai-nilai filosofisnya. Maka dibuatlah namanya judul Lumui Anyuy. Hidup, kalau lumui itu hidup hanya tergantung kalau di bawah air, kama air pai hanya dah tiba di situ, hanya dianyuy ke situ. Jadi artinya lumui hidupnya di bawah air, dianyuikan air. Tidak pernah lumui kau punya posisinya sendiri, tidak ada. Tapi bisa diombang-ambing. Jadi istilahnya lumui itu kehidupan lama, lama kehidupannya. Jadi dalam keseharian orang menjadi simbol bahwa lumui sesuatu itu di perumpamaan. Jan serupa lumui. Itu benar kata orang. Jan serupa lumui. Bako ndak boleh buat candol lumui. Ndak ada nilai buat candol lumui anyuy. Sampai bapa cik indak ada, orang mama cik indak namuah. Bako ndak namuah orang mama cik lumui. Bako ndak ada orang mau menerima. Itulah nasib lumui. Kalau diterima di orang laki lumui di batu, diingiknya di orang. Awas, batu berlumui. Batu berlumui. Amalih orang je batu tu jadinya. Kalau lantai berlumui, jangan dipijak. Takui orang. Dia lumui kalau malaki di lantai, dalam malaki di batu. Itu benar lumui. Jadi kalau dipitaruh hanya di mau yang dia apa di mamak-mamak kita, orang tua kita, usah buat candol lumui anyuy. Usah buat candol lumui anyuy, ndak ada gunanya dah. Orang ndak namu menerima, orang ndak mau lemah ambil. Artinya awak mengelemah. Kok laki awak di batu, malih orang je batu tu jadinya. Artinya merugi orang. Betul-betul mana buruk nasibnya kalau lumui. Itu diumpamakan di orang awak. Janganlah serupa lumui iwang. Ndak bermanfaat di orang dah. Hidup tak puang-puang saya kema kecil zaman. Kau anyuy kecilnya anyuy, tersangkui kecilnya tersangkui. Awak ndak punya pendirian, ndak punya kemampuan. Ndak bisa berusaha. Istilahnya tampil bapa cik indak ada. Orang mama cik indaklah namuah. Di malaki di sini orang berang. Di sini orang ndak ketuju, jajuk jawab. Laki di batu, awas batu, licin, balumui. Habis itu bana. Jadi itu dimumpamakan ke orang, ke manusia di Minangkabau ko, mang orang yang ndak bagunu, ndak punya kemampuan apa-apa, ndak bisa mandiri, ndak punya kekuatan, ndak punya keterampilan,
Maka di Minangkabau ndak boleh orang yang ndak punya keterampilan, orang yang ndak pandai manga, orang yang suka tergantung jo orang suka menumpang tapi merusak. Ada je orang menumpang, menguntungkan dia orang tapi menumpang. Kalau istilah kerennya kan ada simbiosis, mutualisme kan, itu bahasa orang kini. Tapi kalau lumui menumpang je orang merusak. Itu nan pantang bana dia awak di Minangkabau ko dewe ajarannya macam itu. Jangan sampai lumui nulang ditiru. Jangan sampai bak candol lumui anyui. Kalau lah lumui anyui awak itu ndak ada hari lah. Kama pai tergantung jo zaman jo hari jo ayah. Kama ayah babelo ke situ lah awak anyuinya. Kok tiba dia terganang, awak ndak dipakai orang. Malakik ke lantai ndak jo. Sudah itu, kalau lumui biasanya merusak ketampiknya naninggo. Itu pantangnya tu. Awak kau ndak ke menolong orang tampik awak menumpang, injan merusak. Tapi kok tiba di lumui ndak. Lumui itu mengaduh sesuatu orang nanya, rusaklah nama orang nanya. Jadi janganlah badan bak candol lumui, harus kita bermanfaat. Kalau kecil di dalam kaji kan betul itu. Orang yang baik itu orang yang bermanfaat sesamanya, kan betul. Jadi kalau lumui tidak ada manfaatnya. Menumpang susahlah orang, tidak ditumpangan ibu orang menjadi awak anyui. Jadi memang situasi itulah yang dipasankan dek orang tua awak di Minangkabau, tapi taruh untuk anak kemanakan. Tambahlah ilmu, tambah kepandaian, asah rasu. Pandai hendaknya bertenggang, pandai menyesuaikan diri, pandai menagih manfaat jorang. Tak ada nilai. Disitulah kecenderungan nilai. Kita harus memberikan nilai manfaat. Maka sebaik-baik orang itu kan adalah orang yang memberi manfaat sesamanya. Itu benar ditekankan dalam kehidupan. Itu pasan dari nantu tua ke anak kemanakannya di Minangkabau. Di perumpamaan lumui itulah yang jadi pegangan keseharian. Jangan lupa nak usaha awak bak candol lumui itu taruh kama pai bajalan itu pasan kama langkah, siapkan diri. Jangan sampai orang taniayu di awak, jangan sampai orang rugi di awak, jangan sampai orang rusak. Awak tak pakai, orang tak tolong. Kalau tidak bana kata bantu orang tapi orang tak rusak, itu paling kurang. Jadi itulah kalau dalam ragam hias Minangkabau. Karena lumui adalah pedoman. Jadi sifat-sifat negatif lumui itu diingin antar. Ini sifat-sifat negatifnya. Jangan dirusak dah. Kalau laki awak jorang, jangan orang rusak, jangan awak tabuang. Itu maksudnya. Kalau lumui, laki di batu dibuang orang, laki di lantai dikukui orang. Kalau tidak, orang menjauh. Jadi agar lebih terpakai dalam hidup, maka lengkapilah diri dengan pengetahuan, dengan sikap, dengan akhlak. Kalau orang ini namanya karakter. Punya keterampilan dan punya karakter, punya etika. Jadi ada tenggang rasu, ada baso basi, ada budi baik. Baso ketujuh, awak pandai. Itu nan ketujuh, itu nan ditanamkan agar generasi kita tidak sembarang, ya, tidak lalai dalam mempersiapkan diri. Begitu banan nasib kalau lagi dilumui.
Begitu benar nasib kalau lah jadi lumui. Ndak dipakai lagi, dibuang orang. Pitaruah itu harus dipacik dengan dia nak kemanakan, dengan mudu-mudu bahwa nasib lumui jangan ditiru. Jangan ditiru. Awak harus punya kekuatan, harus punya sikap. Itu nan harus ado ditanamkan di diri awak. Jadi itulah motif lumui anyui. Jadi disimbolkan kelah anyui kama nan dak ada orang, tampe bagantuang dak ada tapi menumpang dak. Awak taruh si kama dibawa masuk, kama dibawa air. Ndak pernah awak menjadi sumber manfaat atau menjadi sumber nilai. Nan seharusnya awak ada nilai, itu nan hidup. Jadi berilah arti kita hidup. Berilah arti hidup. Berilah kemampuan kita untuk hidup dan kekuatan untuk mati. Jangan baca no lumui, kok ka hidup, kok ka mati, anyui lah. Jadi kalau petaruh itu persiapkan diri untuk hidup, persiapkan diri untuk mati. Baraja pengetahuan dituntut ilmu, keterampilan awak baraja, beramal untuk itu je. Ilmu agama, berbuat baik, itu akan lebih bermanfaat. Kama pai kalau itu tersangkui dan bermanfaat. Dima tersangkui baguno di orang. Tidak semua je lumui. Di lumui tersangkui mana tapi orang malih. Nak nerima. Itu dalam rentangannya kalau pesan ada di dalam atau nilai-nilai filosofisnya dari lumui itu. Ya. Bahasa kita harus persiapkan diri. Jangan serupa lumui anyui. Orang mamaci malih no. Tampe inggo ndak ada. Baku ndak ada orang malih. Awak ndak bisa diarok. Ndak bisa tampe batanyo indak, tampe baraja pun indak. Kama nolong pun indak. Ndak, tapi orang ndak bisa nak minta tolong ndak ada. Nan kali tolong ndak ada kemampuan menolong. Kali ditanya pengetahuan ndak ada. Kali dipakai guna ndak ada. Itulah nasib supaya indak terjadi ke anak kemenakan, maka pitaruah kolah yang ditekankan di masyarakat di Minangkabau. Itulah mungkin pemahamannya, nilai-nilai yang terkandung dalam motif lumui anyui. Itu pesan yang sangat ditekankan dalam kehidupan. Diabadikan dengan motif ragam hiasnya. Bagus itu, ia jangan lupa, jangan hilang. Karena dalam catatan, dalam buku, dalam bentuk ajaran tertulis tidak ada. Maka simbol-simbolnya hanya dalam motif ragam hias. Itu yang bisa dibaca secara makna filosofisnya, bukan makna tersurat. Tidak ada gambar lumui, tidak ada istilah. Jadi makna filosofis, makna simbolis itu yang terkandung di dalam ragam hias lumui anyui. Itu untuk sementara itu. Mm-hmm.